Materi kita masih samaan keluar garis lurus, di mana kemarin sudah saya minta kamu untuk menggambar garis lurus ya. Masih ada juga sih teman-teman kamu ya yang belum mengumpulkan, tapi nggak apa-apa, saya tunggu. Di mana garis lurus itu pentingnya adalah gradien, kemiringan. Nah, posisi garis seperti apa, miring kanan, miring kiri juga tandanya gimana, kamu juga sudah saya kasih tahu. Kalau miring kanan berarti gradiennya positif, kalau miring kiri gradiennya negatif. Lalu gimana cara cari gradien, kemarin juga sudah saya berikan cara-caranya. Nanti saya singgung ulang lagi ya, biar Mbak paham. Oke, saya izin share screen dulu ya. Yang lain buka videonya nggak apa-apa, ya biar kita tahu. Bentar. Oke, ini sudah terlihat di layar kamu? Sudah, Pak. Sudah ya. Nah, Sudah, Pak. Ya, kita lanjut mengenai persamaan garis lurus. Nah, kita bahas tentang bagaimana membentuk persamaan garis sekarang. Tapi kita ingatkan kembali tentang gradien. Menentukan gradien kemiringan garis yang diketahui. Nah, ini 2 titik ya. Nah, gradien melalui 2 titik. Jadi nanti kalau ada 2 titik diketahui seperti ini. Nah, saya mau nyari dulu. Ya, jadi kita beri yang titik pertama X1, Y1 namanya. Titik kedua X2, Y2. Nanti rumusnya seperti ini ya. Y2 dikurang Y1 per X2 dikurang X1. Tetap komponen dasarnya adalah gradien itu kan basicnya adalah Y yang tegak dibagi yang datar. Y X. Nah, di contoh seperti ini nih. Ada sebuah garis, koordinat titiknya ketahuan. Nah, ada titiknya di sini 2,3 nih. Titik A 2,3 dan B 6,8. 6,5 sorry. Nah, gradiennya bisa dicari dengan rumus tadi tuh. Y2 dikurang Y1 per X2 min X1. Maka didapat garisnya titiknya 5 dikurang 3 per 6 dikurang 2. Jadi 2/4 atau setengah. Nah, nanti kalau misalkan ada soal yang tidak ada titiknya, biasanya pakai berpetak. Gimana caranya? Kita ukur saja, kita bentuk segitiga siku-siku. Jadi kalau nanti ada soal, tidak diketahui titiknya, koordinat titiknya, tapi diketahui dalam bentuk kotak-kotak, kita buat segitiga siku-siku seperti ini. Nah, kita buat segitiga siku-siku seperti ini. Nah, ya. Nah, segitiga siku-siku. Nanti kamu hitung nanti di sini berapa tingginya ini, ya. Tingginya berapa kotak gitu ya. Misalkan ini ternyata dihitung misalkan 2 kotak. Nah, yang ini misalkan dihitung berapa kotak? 4. Ya sudah. Jadi koordinatnya tadi gimana? 2/4 ya. Sebentar ya, ini pulpennya kurang. 2 di sini misalkan 4 ya, 4 petak lah, 4 kotak lah gitu ya setelah dihitung. Nah, berarti nanti ya gradiennya kan tadi kan rumusnya Y dibagi X, ya kan? Komponen Y-nya berapa, komponen X-nya berapa. Berarti nanti hasilnya 2/4 gitu. Sama aja hasilnya. Nah, sekarang kayak bagian nomor 2. Sudah saya cek dulu nih yang bergabung sudah ada 18 orang. Oke. Sorry kalau cepatan. Di rumus nomor 2 ini saya penting ya. Nah, jika diketahui gradien M, gradien diketahui lalu titik potong dengan sumbu Y 0,C. C itu adalah konstanta nanti. Maka rumus persamaan garisnya adalah Y sama dengan MX plus C. Jadi kita sekarang membuat persamaan garis. Ya, kalau kemarin kamu menggambar garis, sekarang membuat persamaan garisnya. Ini untuk soal yang hitung di sumbu Y. Contohnya ini. Tentukan rumus persamaan garis yang melalui sumbu Y di titik 0,5 dengan gradien 2. Nah, gradiennya sudah ada 2. Tinggal kamu ganti. Nah, kan rumusnya Y sama dengan MX plus C. Ini kan bentuk umum ya. Biasa lah. M itu gradien, maka 2-nya ini kita ganti ke sini. Nah,
C-nya 5 positif. Kita ganti ke sini. C. Jadi bentuknya adalah Y sama dengan 2X tambah 5. Nah, selesai. Gitu. Gitu doang. Jadi mudah ya. Untuk soal yang memotong sumbu Y. Sekarang contoh ketiga. Nah, ini ya. Contoh ketiga. Jika diketahui gradien M dan sebuah titik. Nah, rumusnya adalah Y dikurang Y1 sama dengan M dikali X min 1. Ini penting nih rumus ya. Ini penting sekali. Nah, sebenarnya intinya di sini. Inti dari apa namanya? Persamaan garis itu di sini rumusnya. Karena rumus ini akan sering dipakai. Ini penting dan harus dihafal. Penting. Contoh, tentukan rumus garis persamaan garis yang melalui 2,3 dan gradiennya min 3. Gradiennya sudah ada nih, M ya. Lalu titiknya Y, X1, Y1-nya sudah ada. Jadi tinggal pakai rumusnya saja. Y dikurang Y1. Nah, 3 ini kita gantikan ke Y1-nya. Jadi Y dikurang 3. M-nya kita tahu udah tahu dari soal min 3. Nah, gradiennya min 3. M-nya kita ganti min 3. X dikurang X1, X1-nya kita ambil dari 2 sini. Ya, jangan ketukar 2 sama 3-nya ya. X dengan X, Y dengan Y. Kita rapikan Y dikurang 3. Nah, ini min 3 dikali X, kan jadi min 3X kan? Nah, lalu min 3 dikali min 2, min kali min jadi plus, 3 kali 2 jadi 6. Jadi Y min 3 sama dengan min 3X tambah 6. Kita pindah ruas ya. Ya, ini kita pindah ruas jadi ke kanan, jadi plus. Nanti jadi Y sama dengan min 3X tambah 6 tambah 3 jadi 9. Nah, jawaban seperti ini saja sebenarnya udah benar ya. Nah, ini udah benar jawaban ini. Ini udah benar. Nah, kalau mau bentuk yang lain boleh kita pindah ruas. 3X-nya nih min 3X kita pindah ke kiri. Jadi positif. 3X tambah Y sama dengan 9. Ini biasa ditulis gini ya. 3X tambah Y sama dengan 9. Ini sama saja. Hanya putar-putar aja posisinya. Nah, kalau mau disama dengan K0 boleh. 9-nya kita pindah ruas. Tapi ini kan 9 positif. Kalau pindah ruas ke kiri jadi negatif. Jadi terbentuknya yang ketiga ini. 3X tambah Y min 9 sama dengan 0. Jadi bentuk ini sama saja ya. Ketiga bentuk ini sama saja. Jadi mau jawab yang mana saja saya anggap betul. Ya, kecuali nanti kalau soalnya pilihan ganda kan tergantung. Kalau pilihan ganda minta bentuknya kan sesuai dengan ABCD-nya ya. Tapi kalau esai kamu jawab seperti ini aja, Y sama dengan min 3X tambah 9 itu sudah betul. Untuk persamaan garis yang melalui satu titik ya, lalu degradiennya diketahui. Nah, bagaimana sekarang kalau nomor 4? Tentukan persamaan garis jika diketahui 2 titik saja. Persamaan garis melalui 2 titik saja. Ini ada 2 cara sebenarnya. Pertama, cara langsung. Cara langsung artinya memakai rumus. Ya. Cara langsung ini memakai rumus. Ini rumusnya. Memang agak ribet rumusnya, tapi kalau kita sudah seperti apa namanya kerjakan di soal dan sering, kamu pasti ingat rumusnya. Gampang, ada polanya ya. Nah, tolong di mute dulu yang ini. Y dikurang Y1 sama Y dikurang Y1 per Y2 dikurang Y1 sama dengan X min X1 per X2 min X1. Ingat polanya ya. Yang satu ada di belakang nih. Y1 ada di atas dan bawah, tapi di belakang. Yang ini juga X1-nya dari belakang. Ya. Yang depan Y2 hanya di bawah, ini X2 hanya di bawah. Yang kiri paling kiri tidak ada angkanya ya. Artinya ini tidak boleh diganti. Jadi nanti yang diganti angka atau bilangan hanya yang ada Y1, Y2, X1, X2. Itu saja yang boleh diganti dengan bilangan. Contoh soal. Tentukan persamaan garis yang melalui titik min 2,1 dan 3, min 4. Nah, perhatikan ya, min 2,1 ini kan titik pertama ya. Titik pertama kita jadikan X1, Y1 saja. Jadi gitu ya. Ini min 2-nya kita jadikan X1 saja. X1. Ini kita jadikan Y1, ya kan? Ini X1 ya. Sedangkan ini kita gantikan dengan X2. Dengan X2. Ini kita jadi dengan Y2 gitu, biar nggak ketukar. Kalau sudah ingat ya nggak usah tulis, nggak apa-apa. Nah, sekarang kita masukkan ke rumus Y dikurang Y1, maka Y1-nya kita ganti dengan 1. Nih.
Jangan ketukar-tukar, jangan. Kamu ngambil Y1 di sini 1, nanti X1-nya 3 gitu. Salah, jangan ya. Itu ketukar namanya, nggak boleh. Kalau ketukar, tukar semua. Gitu aja. Nanti habis ini ya, coba. Yang bawahnya Y2 kita ambil min 4 nih dikurang 1 sama dengan X dikurang X1, berarti X dikurang double min. Kenapa double min di sini? Karena X1-nya negatif. Nanti akan jadi positif ya. X min kali min 2 jadi ntar positif. Yang bawah X2 dikurang X1 berarti 3 double min 2. Nah, kita rapikan. Atas tidak bisa dirapikan ya, tetap Y min 1. Bawah min 4 min 1 jadi min 5. Nah, hati-hati ya, min 4 min 1 bukan min 3 tapi min 5. Minjem 4, minjem lagi 1, jadi minjemnya bertambah banyak 5. Yang kanan nih X tambah 2, tadi ada double min. Ini jadi 3 tambah 2 jadi 5. Nah, setelah ini kamu kali silang ya. Kita kali silang. Kita kali silang 5-nya dikali ke sana. Nah, ini ya. Nah, kita kali silang 5-nya kali ke sini ya. Kali ke sini ya, nanti 5-nya. Yang min 5 kamu kalikan ke sana. Namanya kali silang. Jadi 5 dikali Y min 1 sama dengan min 5 dikali X tambah 2. Kedua ras dibagi 5. Kalau di sini bahasanya kedua ras dibagi 5, boleh. Kalau setelah dibagi 5 kan ini hilang ya. Setelah dibagi 5, 5-nya hilang, ini jadi min 1. Hati-hati, ini jadi min 1. Nanti min 1 dikalikan ke dalam, min 1 kali X jadi min X, min 1 kali 2 jadi min 2. Gitu. Y min 1 sama dengan min X min 2. Karena tadi dibagi 5. Kenapa dibagi 5? Karena depannya sama-sama 5. Kalau depannya beda dibagi FPB saja. Bagi angka FPB-nya. Lalu pindah ruas. Nah, min 1-nya nih. Pindah ruas ke kanan. Jadi Y sama dengan min X min 2 tambah 1. Karena ini min 1, pindah ruas jadi plus 1. Min 2 tambah 1 bisa dirapikan ya, jadi min 1. Jadi hasil akhirnya adalah Y sama dengan min X min 1. Ini hasil akhirnya. Dirubah lagi. Boleh. Kalau kamu membentuk yang lain, berarti min X ini kita pindah ke kiri. Jadi Y tambah X sama dengan min 1. Ini boleh ditulis gini ya. X ditambah Y sama dengan min 1. Boleh. Ini. Boleh gitu ya. X-nya di depan. Tapi biasanya memang X-nya di depan. Yang ini ya disama dengan 0. Berarti pindah semua ke kiri. Y tambah Y, X tambah Y sama tambah 1 sama dengan 0. Ini bentuknya sama saja. Itu untuk membentuk persamaan garis. Sekarang kita masuk ke materi yang selanjutnya. Bagian keempat. Oke. Nah. Ya. Jika kita ketahui dua garis jajar dengan gradien garis pertama M1 dan gradien garis kedua M2, maka M1 sama dengan M2. Nih, pada bagian 4 dan 5 ini ada kedudukan garis ya. Garis jajar. Artinya kamu membuat persamaan garis yang sejajar garis lain. Ingat kalau sejajar itu artinya kemiringannya sama. Kalau sejajar itu kemiringannya sama berarti gradiennya juga sama. Maka M1 dan M2-nya harus sama. Contoh, kedudukan persamaan garis yang melalui 2,3 dan sejajar. Nah, titiknya udah ketahuan nih, titik ini ya. 2,3 ini sejajar. Nah, biar garis ini. Langkah pertamanya adalah kamu mencari gradien dulu ya. Mencari gradien dulu berarti Y dikurang 3X sama 5, kita pindah ruas min 3-nya jadi 3X. Nah, ini 3-nya adalah gradien. Karena bentuknya sudah Y sama dengan MX plus C. Maka M1-nya 3. Karena dia sejajar, maka gradien yang kedua juga sama, gradien garis kedua. Nah, sama ya. Nah, kita gunakan rumus yang tadi, yang penting tadi. Jadi kurang Y1 sama dengan M kali X min X1. Sekarang gradiennya sudah ada, 3. Lalu titiknya tadi ya, kan melalui titik 2,3 ini kita pakai rumus. Jadi Y dikurang 3 nih, dari 2,3 di sini, sama dengan 3, 3-nya dari gradien, karena sejajar. X dikurang X1. X1-nya tadi kita ambil di sini 2.
Berarti nanti dikalikan ke dalam. Ini ada Y-nya ya. Di sini ada Y-nya harusnya. Ini ada Y. Y min 3 sama dengan 3 dikali X, 3X. 3 kali min 2 jadi min 6. Berarti Y sama dengan 3X min 6 tambah 3. Nanti min 3 pindah ruas jadi plus 3. Jadi min 9. Bentar. Oh, ini ada kesalahan nih. Maaf, saya salah ngetik nih. Ya. Ini kan Y min 3 pindah ruas jadi plus 3 ya. Harusnya di sini 3X min 3 nih ya. Harusnya 3X min 3. 3X min 3 ya. Nah, 3 ya. Harusnya 3X min 3. Jadi Y sama dengan 3X min 3. Nah, pindah ruas, 3X mau dipindah ya ke kiri jadi negatif. Y dikurang 3X min 3. Di sini. Ini 3 min 3. Nah, kalau dipindah ruas jadi sini plus 3 ya. Nah, harusnya plus 3. Oke, gitu. Sekarang bagian kelima, kedudukan garis yang bagaimana kalau tegak lurus. Nah, jika diketahui dua garis tegak lurus dengan gradien garis pertama, M1, maka gradien garis kedua adalah, nah ini rumusnya, kalau dikalikan hasilnya min 1. Kalau tadi kan hal sama ya, kalau sama tidak masalah lah ya, tetap gitu, karena kemiringannya sama. Sekarang kalau garis tegak lurus tuh ada tanda siku-sikunya ya, misalkan gini. Nah, itu ada tanda siku-sikunya di sini. Nah, ini artinya tegak lurus. Nah, garisnya, gradiennya saling berkebalikan. Ini namanya saling berkebalikan dan berlawanan. Dinamakan berkebalikan karena yang satunya jadi pembilang, yang satunya jadi penyebut. Dinamakan berlawanan, kenapa? Karena yang satunya positif, satu lagi negatif. Nah, saya ada trik gimana caranya mencari gradien yang tegak lurus. Konsepnya dibalik lawan tanda, gitu aja. Jadi kalau misalkan ada M1, M1-nya misalkan 2 ya, maka kalau dia tegak lurus, maka M2-nya, ini kita balik nih. 2 kalau dibalik jadi 1/2. Ya, positif. Lawannya adalah negatif. Gitu. Jadi gitu aja, dibalik lawan tanda. Loh, kok 2 jadi 21/2 ya? Karena 2 itu artinya kan 2/1. Ya kan? 2 itu kan sama aja dengan 2/1. Kalau dibalik jadi 1/2. Positif lawannya negatif. Gitu. Contoh lagi, misalkan M1-nya min satunya misalkan min 3/5. Nah, maka M2-nya, ada yang tahu M2-nya berapa? Kalau tegak lurus? Ayo, ada yang bisa kira-kira? Dibalik 3/5 dibalik jadi berapa? 5/3. Iya, 5/3, betul, 5/3. Min lawannya plus ya. Nah, ini untuk gradien yang tegak lurus. Nah, untuk M2-nya jadi 5/3, gitu. Jadi nggak usah bingung dengan rumus ini, konsepnya aja kalau tegak lurus berarti dibalik lawan tanda. Nah, pembilang jadi penyebut jadi pembilang. Kalau ini dicoba dikalikan saja, ya kita coba kalikan. Ini kan M1 kali M2 hasilnya min 1. 2 dikali setengah, kan jadi 1 kan? Kan ada min jadi min 1. Ya kan? 3/5 kali 5/3. 3 kali 5, 15. 5 kali 3, 15. 15/15 itu 1. Karena negatif ada negatifnya, jadi negatif 1. Gitu. Makanya biar cepat adalah dibalik lawan tanda gitu aja. Ya. Nah, sekarang kita ke contoh soalnya nih. Itu kan persamaan garis yang melalui titik min 1,2 dan tegak lurus garis 2x tambah 3y sama dengan 6. Kita cari dulu gradiennya. Kita pindah ruas. 3y tetap, 2x kita pindah jadi min 2x tambah 6 nih. Ya. 6-nya kan positif ya, jadi muncul tanda plus di sini. Lalu 2 positif pindah jadi negatif 2x, pindah ruas. Lalu kita bagi 3. 3y supaya jadi y kan dibagi 3. Maka ini kita bagi 3 juga. Min 2 dibagi 3 jadi min 2/3. 6 bagi 3 jadi 2. Nah, kita dapat gradien pertamanya nih. Gradien pertamanya min 2/3 kan, y sama dengan mx plus c. Berarti min 2/3 adalah gradien pertamanya. Dapat. Kalau dia sejajar, maka gradiennya sama nih, ya. Kalau dia sejajar. Tapi kalau dia tegak lurus,
Maka ingat tadi ya, kita balik lawan tanda. Min 2/3, kita balik jadi 3/2. Negatif lawannya jadi positif. Nah, ketemu langsung. Tes, coba. 2/3, min 2/3 kali 3/2. Min 2 kali 3 kan min 6. Ya kan? Min 6. 3 kali 2 jadi 6. Nah, per 6. Ini kan jadi min 1 kan? Nah, cocok dengan ini. Min 1. Jadi kita dapat gradien yang kedua adalah 3/2. Ini yang kita pakai nanti ya. Ini yang kita pakai. Jangan pakai yang pertama lagi. Kalau pakai yang pertama nanti malah dapat garis yang sejajar. Kita masukkan ke rumus. Y dikurang Y1 sama dengan M dikali X min X1. Ini rumus tadi. Penting. Y1 kita ganti dengan titiknya tadi. Titiknya adalah 2 nih. Min 1,2 kan. Y dikurang 2. M-nya kita ganti pakai yang M2. 3/2. X dikurang X1. Double min lagi. Negatif dikurang 1. Dikurang negatif. Jadi plus nanti nih. Lalu kita kalikan 2 di sini karena supaya hilang. 2 di sini 3/2-nya supaya hilang. Ini 2Y dikurang 2. Nanti sini jadi 3X tambah 1. Kita kalikan ke dalam ya. 2 kali Y, 2Y, 2 kali min 2, 4. Nah, 3 kali X, 3X, 3 kali 1, 3. Kita pindah ruas 4-nya dulu ya. 2Y sama dengan 3X tambah 3, min 4 pindah ruas jadi plus 4, jadi 7 nih. 2Y sama dengan 3X plus 7. Ini juga betul. Biasanya dipindah semua ke kiri. 3X pindah ruas jadi 2Y min 3X. 7-nya juga ikut pindah, jadi sama dengan 0. Jadi jawabannya bisa dalam 3 huruf ya. Ada juga kalau X-nya di depan. Nah, kalau mau X-nya di depan, ini kita kali negatif. Nah, kali negatif berarti 3X. Ini 2Y kali negatif jadi min 2Y. Ini jadi plus 7. Sama dengan 0. Ini sama ya. Ini sama juga. Karena bentuk umum biasanya X-nya ada di depan. Jarang yang Y-nya di depan. Jadi ini kita kalikan negatif. Dikali min 1. Ya, dikali min 1. Hasilnya ini. Oke. Itu ya penjelasan tentang hari ini. Untuk yang nomor tadi, saya kembali ke atas sedikit. Ada yang ketinggalan. Nah, ini saya bilang rumus penting ya. Ini saya bilang rumus penting. Kenapa? Kamu harus hafal ya, harus ingat yang rumus ini. Karena kalau rumus lain lupa, tapi rumus lain ini masih ingat, masih bisa dikerjakan ya. Penting nih. Rumus ini. Contoh yang nomor 4. Misalkan kita lupa rumusnya ini. Lalu gimana cara mengerjakannya? Pakai rumus yang atas bisa. Bisa, iya. Gimana caranya? Kita cari gradiennya dulu. Kita coba tes ya. Coba tes sekarang. Ini kita dulu. Cara mencarinya gimana? Ini tadi saya bilang ada 2 cara ya. Cara pertama memakai rumus langsung. Cara kedua kalau rumusnya lupa pakai cara rumus di atas. Pertama kita cari gradiennya dulu. Cara mencari gradien oleh 2 titik kan udah tadi ya. Cari gradien dulu. Jadi M-nya kita dapat. Sorry, sini aja nih biar deket. M-nya kita dapat Y2 dikurangi Y1 per X2 kurang X1. Jadi kita dapat M-nya kita ganti dengan X-nya, Y2-nya kita ganti sekarang. Min 4, ini Y2-nya. Dikurang Y1-nya 1 per X2-nya 3. Dikurang, langsung double min nih, jadi plus ya. Plus 2. Maka dapat diperoleh gradiennya min 5 per 5. 5 per 5. 5 per 5 berapa ya? Min 1 ya. Nah, gradiennya dapat min 1.
Setelah dapat gradien min 1, kita masuk ke sini, rumus ini. Yang tadi ya, Y min Y1 sama dengan X min, ada M-nya dulu. Sama dengan M dikali X. Kita akan buktikan ya, pakai rumus ini ketemu nggak? X min X1. Nah, ganti ya, Y1 kita ganti. Nah, tapi ini kan titiknya ada 2, bagaimana? Pilih salah satu saja. Pilih salah satu saja. Misalkan Y1-nya kita ambil angka kecil aja nih. Ya, min 2,1. Jadi Y dikurang Y dikurang Y1 berarti Y dikurang 1. Karena Y1-nya tadi 1. M-nya kita ganti dengan min 1 karena tadi kita dapat gradiennya min 1. X dikurang X1-nya tadi min 2 ya, jadi plus 2. Plus 2. Nah, kita rapikan sekarang. Y sama dengan min 1 ya, min 1 dulu. Y min 1 sama dengan min X min 2. Ini ya agak-agak kurang ini sensitif. Nah, jadi Y sama dengan min X min 2 plus 1 ya. Jadi nanti Y sama dengan min X min 1. Sama nggak dengan hasilnya? Coba lihat. Nah, sama ya. Ternyata hasilnya sama nih. Y sama dengan min X min 1. Sama hasilnya. Nah, ternyata bisa kita pakai rumus yang atas. Nah, dengan 2 tahap. Jadi yang melalui 2 titik tadi, bisa cara pertama langsung menggunakan rumusnya. Cara kedua adalah dengan mencari gradiennya dulu, lalu pakai rumus yang ketiga tadi, Y min Y1 sama dengan M kali X min X1. Kalau kamu pakai titik ini pun, hasilnya akan sama. Ya. Jadi titiknya pilih salah satu aja. Kalau mau pakai rumus yang ketiga. Gitu ya. Penjelasan saya hari ini. Di bawah sini nanti ada soal ya. Silakan nanti kamu kerjakan latihan soal ini. Nanti kamu kerjakan. Informasi selanjutnya ada di grup. Oke. Saya mau ambil gambar dulu ya. Silakan dibuka kameranya.